kecenderungan, kita masing-masing punya kecenderungan kesalahan di tahun yang lama. Sebab muhasabah kita akan menemukan kesalahan kita. Nah, ganti semua kesalahan dengan kebaikan. Iya ya Ustazah, kemarin saya sama orang tua tuh ngeyel aja. Sama orang tua tuh kita ngebangkang aja. Nah, di tahun ini fokuslah agar kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Iya Ustazah, tahun kemarin tuh kita kayaknya ya Allah mohon maaf, dagang yang namanya dagang pengen untung gede ya, akhirnya timbangan kita rugiin, contoh. Maka tahun ini iringi kesalahan yang lalu dengan kebaikan saat ini, maka jangan ulangin lagi dan berusaha mengembalikan kesempurnaan timbangan, jangan ulangin lagi. Iya Ustazah, kemarin tuh saya pinjem uang sama orang, ngutang mulu sama orang. Cuma saya begitu ngutang saya pura-pura lupa aja gitu. Lalu bagaimana? Buka lembaran yang baru untuk gak ngulangin lagi. Tapi kalau urusan sama manusia, tidak cukup hanya dengan ingin memperbaiki, tapi bales, ganti uang yang kemarin kita pinjam harus dibayar. Ya, Ustazah kemarin sholat saya tuh di beberapa tahun kemarin tuh ya Allah nggak dikerjain, qadha. Ya, qadha sholat. Puasa kemarin Ramadan emang beberapa kali tuh saya nggak puasa, terus kayaknya saya banyak utang puasa deh, qadha puasanya. Kayaknya kemarin saya tuh nggak memperhatikan halal dan haram deh. Tahun kemarin tuh saya nggak peduli makanan mana yang halal mana yang haram, pokoknya yang enak saya makan aja. Bagaimana memperbaiki sekarang? Perbaiki perut kita, bersihkan perut kita dengan cara apa? Dengan cara puasa, dengan cara sedekah. Itu yang disebut wa'at bi'isai'atal hasanata tabuha. Tapi kalau kita punya utang sholat, qadha, bayar. Kalau kita punya utang sama manusia, jangan pura-pura lupa. Oh berarti kan tutup lembaran yang lama, buka lembaran yang baru, utangnya di yang lama. Ya bayar. Bukan berarti lupa di lembaran yang lama, ya bayar di lembaran yang baru gitu. Ya, tidak ada pemutihan urusan hutang selama belum ada kalimat halal dari yang memberi hutang. Jadi jangan menganggap utang saya kan 2024 2025. Ini kan lembaran yang baru nih. Saya lupa tuh ada utang sama orang. Nah, itu yang jangan sampai. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Atadrun namal muflis? Tahu nggak kalian kata Nabi siapa orang yang muflis? Kata sahabat, orang muflis, orang bangkrut, orang yang nggak punya harta Rasul, orang yang nggak punya emas Rasul. Nanti di hari kiamat, oh salah. Kata Nabi orang yang muflis adalah dia datang di hari kiamat bawa pahala ngajinya, bawa pahala hajinya, bawa pahala silaturahimnya, bawa pahala kebaikannya. Tapi habis sebab apa? Dia punya utang di dunia belum dibayar. Nah, di akhirat dituntut sama orang yang memberikan utang, dibayarnya nggak pakai duit lagi, dibayarnya pakai apa? Pakai amal. Meskipun fenomena sekarang kadang-kadang orang yang diutangin lebih galak daripada orang yang ngasih utang, gitu ya. Nah, itu orang yang mungkin belum paham. Tapi kalau diingetin sama orang, kamu kan belum bayar utang, ya Allah alhamdulillah makasih kamu ingetin, supaya beres urusan di dunia, supaya biarin susah di dunia, nggak punya duit di dunia, asal nanti amalan kita aman di akhirat. Ada nggak orang yang diingetin utang kemudian dia mengucapkan alhamdulillah terima kasih udah diingetin? Ada, tapi jumlahnya nggak lebih banyak daripada orang yang diingetin utang lebih marah. Ya kalau kita punya utang, kita bismillah, kita bilang alhamdulillah ya Allah diingetin supaya beres urusan kita di dunia. Ya, nah urusan sama Allah terkait dengan sholat, maka kita wajib mengqadhanya. Gimana qadhanya Ustazah? Bentuk kita ingin mengiringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Oh dulu suka ketiduran bablas kalau sholat subuh, maka sekarang nggak usah deh artinya memang kalau habis sholat subuh kan gak ada badiah ya, tapi ketika habis sholat fardu badiah kerjakan lagi, boleh. Kenapa? Karena itu hutang, itu wajib, itu qadha, bayar. Iya ya kadang-kadang Isya suka ketiduran, bayar. Dengan apa? Dengan sholat lagi. Gak dikurangin rokaatnya, tetap sama, cuma beda niat. Kalau yang dikerjakan pada waktunya adaan, kalau dikerjakan di luar waktunya qadhaan. Wa'at bi'isai'atal hasanata tambuha. Yuk iringi kesalahan. Di lembaran yang lama banyak rapot-rapot merahnya, banyak cacat-cacatnya, banyak noda-nodanya. Ganti sekarang. Agar apa? Agar catatan kita menjadi catatan yang indah, catatan-catatan yang baik. Amin ya rabbal. Iri kesalahan dengan kebaikan.
Ya. Nah kemudian jamaah sekalian, kalau ngomongin tentang perubahan hijrah, ada orang yang suka bertanya, saya pengen memperbaiki hidup saya pengen memperbagus hubungan saya kepada Allah, maka apa dulu yang harus diperbaiki? Kalau terkait dengan hablum minallah, yang pertama adalah urusan sholat. Ya, urusan sholat. Kenapa? Karena sholat itu tiangnya agama. Sholat adalah amalan pertama yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Sholat adalah pembeda orang yang beriman dan orang yang munafik. Sholat adalah hubungan dia, pembeda hubungan dia kepada Allah. Banyak orang muslim tapi belum tentu mukmin. Apa muslim? Beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi dia nggak sholat. Islam, tapi belum tentu dia iman, belum tentu dia mukmin. Nah kalau kita udahlah, kita memang beragama Islam, tapi kita niatkan menjalankan syariat, yaitu dengan menegakkan agama Allah dengan cara pertama sholat. Ada orang misalnya seorang mu'allaf, saya pengen memeluk agama Islam. Ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian ada pertanyaan lagi, lalu apa yang harus saya lakukan? Pelajari sholat. Ada orang misalnya di luar sana, seorang tukang maksiat, dia pendosa, tapi dia hijrah, saya pengen perbaiki hidup saya pengen kembali kepada Allah, maka apa dulu yang harus saya perbaiki? Apa dulu yang harus saya lakukan? Sholat. Ya. Jamaah sekalian, dalam tulisan Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau dilihat dari lafadznya, tulisan as-sholat itu diawali dengan alif lam. Inna as-sholata, inna sholata tanha. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Cuma mungkin ada pertanyaan, Ustazah, ada orang udah sholat, nggak tinggal 5 waktu, tapi kenapa kok masih suka mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan munkar? Ini maknanya kalimat alif lam di kalimat sholat. Alif lam tersebut adalah maknanya alif lam takhsis. Artinya sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat dengan pekerjaan yang khusus, sholat yang sungguh-sungguh, maka sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, bisa jadi belum menjadi benteng untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi istilahnya, kalimatnya, terjemahannya, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat yang dikerjakan secara khusus, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Jadi kalau kita kok ya sholat sih, cuma kok kadang-kadang masih suka bohong ya. Sholat sih, tapi kok kadang-kadang masih suka ghibah namimah ya. Sholat sih, tapi kenapa ya? Kok kayaknya masih suka nyeleweng gitu ya dalam pemikiran dan sebagainya. Oh mungkin sholatnya belum jadi sholat yang khusus. Sholat itu ada tiga tahapan. Sholat yang paling tinggi, sholat yang khos bil khos, sholat yang istimewa. Sholat yang nomor 2, sholat yang khusus. Sholat yang paling bawah, sholat yang amun atau yang umum. Sholat istimewa, sholat yang khusus, sholat yang biasa. Kalau sholat yang biasa, dia jadikan sholat itu beban, dikerjain tapi beban. Ciri-cirinya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia nggak perhatikan tuh syarat sah wudu, dia nggak perhatikan bagaimana syarat sah sholat, dia nggak perhatiin mukena yang dipakai, tutup auratnya bagaimana. Dan di antara ciri yang gampang adalah kalau datang waktu sholat dia beban, dia akan mengatakan, ya udah sholat lagi, kok udah maghrib lagi, ya Allah udah asar lagi. Nah itu diantara tanda-tanda orang yang menjadikan sholatnya beban. Naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak termasuk di situ. Ya. Yang kedua, sholat yang khusus. Ini masih bagus nih. Sholat yang dia bukan hanya mengerjakan sholat, menggugurkan kewajiban, tapi dia memperhatikan syarat sah dalam sholatnya. Dari wudu, airnya bagaimana, basuhan wudunya bagaimana, sholat mukenanya, tutup auratnya bagaimana. Nggak perlu baru, nggak perlu mahal, nggak perlu bagus, tapi bersih, suci, memenuhi syarat. Bagaimana ruku, sujud, i'tidal, tumakninah, bacaannya, dia betul-betul menikmati, dia betul-betul menjaga kaifiat sholatnya, ya. Dan biasanya
di level yang tengah ini, kalau ada azan berkumandang, dia mengucapkan alhamdulillah, marhaban bizikrillahi ta'ala, selamat datang mengingat Allah. Siapa mengingat Allah? Sholat. Alhamdulillah kita ini ada sholat sehari 5 waktu, ngingetin kita sama Allah. Coba kalau nggak ada sholat, bablas di Tamrin City, bablas di mall Tangerang, apa mall apa namanya? Hah? Oh, Mall Ayon. Waduh, lupa kita sama Allah. Alhamdulillah ya, orang yang setengah-tengah ini dia betul-betul memperhatikan bagaimana syarat sah sholat. Ketika datang, alhamdulillah. Jadi dia perhatiin itu. Dan yang paling tinggi adalah sholat yang istimewa, di mana dia sangat menjadikan ibadah sholat adalah kebutuhan buat dia. Makanya ista'inu sabri wassalat ya, jadikanlah sholat dan sabar penolongmu. Kalau kita lagi gundah, wudu sholat. Kalau kita lagi sedih, wudu sholat. Kalau kita lagi punya masalah, wudu sholat. Karena hakikatnya jamaah sekalian, sholat itu adalah hubungan kita sama Allah ya. Jadi 2026 ini mana dulu nih, mana yang harus kita perbaiki? Coba kita ingat, yang lama-lama punya utang sholat apa enggak? Ada sholat yang kita tinggalkan secara sengaja apa enggak? Maka bayar sekarang, qadha sekarang ya. Jangan sunnah dulu, tapi bayar qadhanya dulu. Maka yakinlah kalau kita jadikan sholat kita menjadi nomor 1, maka perbuatan yang lain, kebaikan-kebaikan akan nempel sama kita, kemaksiatan, perbuatan munkar akan lenyap hilang dari kita. Amin ya rabbal. Jadi 2026 iringi semua kesalahan dengan kebaikan. Yang pertama, kita lihat dulu bagaimana sholat kita ya. Nah kemudian jamaah sekalian, termasuk wa'ad bi'isai atal hasanata tabuha, yaitu terkait boleh juga bagaimana cara kita memperbaiki kehidupan kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara puasa. Karena kata Nabi, asyamu junnah, puasa itu perisai, puasa itu benteng. Nah kan sebentar lagi mau masuk Ramadan nih ya, puasa itu perisai, benteng, penghalang. Orang kalau lagi puasa, dia pasti akan cenderung dengan kebaikan-kebaikan. Kalau orang puasa, maka dia akan terhalang dari berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan. Coba aja, ibu puasa, apa mau lagi puasa ibu ghibah? Mau? Sayang puasanya. Tapi kalau nggak puasa, kira-kira mau apa enggak? Enggak juga. Tergantung sih Ustazah, tergantung materinya, tergantung pembahasannya. Kalau pembahasan yang menarik, males. Tapi kalau pembahasannya terkait tetangga nih, ya Allah. Tapi tanpa disadari, kita tuh kalau lagi puasa ada benteng. Kita nggak mau marah, kita nggak mau ghibah, mata kita terjaga. Jangankan ghibah, keluar rumah aja males. Kan lagi puasa. Kita di rumah aja juga ujian kadang-kadang datang. Lagi puasa, saya nggak mau keluar, ntar mata pandang yang nggak bener, ngomong yang nggak bener. Di rumah aja deh, zikir aja deh lagi puasa. Lemes juga kalau keluar, udah di rumah aja deh. Tiba-tiba tetangga kita datang ke rumah. Ujian banget kan? Tetangga datang mau ngasih undangan, mau ngasih makanan. Kamu puasa ya? Udah deh, nih saya kasih buat kau puasa. Makasih ya, ya. Udah saya pulangnya. Kata kita, mana sih buru-buru amat. Dan mulai tuh, iya deh, masih nggak ada kerjaan sih, kosong juga soalnya belum pulang. Ya udah sini aja dulu, ntar lagi. Saya juga nggak ada kerjaan nih keluar. Kok nggak keluar sih? Ya lagi puasa nggak enak. Apalagi saya ngejaga lisan saya, takut ngomongin sesuatu. Apalagi tuh ya, saya lagi puasa begini, ketemu sama tetangga kita yang sebelah sono. Dia sendiri yang ngomong padahal. Saya nggak mau keluar karena lagi puasa. Kenapa? Oh kalau saya puasa tuh ntar ada aja yang diucapin. Apalagi tetangga kita sebelah sono, ya Allah ngajak gibah mulu. Apalagi kalau dia lagi ngomongin suaminya, kan suaminya begini. Ya Allah, ujian ya. Tapi tanpa disadari kita kalau lagi puasa adalah menjadi benteng buat kita. Jadi jamaah sekalian, untuk memperbaiki kehidupan pengen lebih baik lagi adalah usahakan kita bisa mengerjakan puasa sunnah. Puasa dianjurkan sama Nabi 3 hari dalam 1 bulan. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ya, itu menjadi perisai kita, benteng kita. Kalaupun nggak bisa, Senin Kemis. Senin Kemis nggak bisa, Seninnya aja, Kemisnya enggak. Senin aja, Kemis enggak. Seninnya nggak bisa, Kemis aja. Senin Kemis nggak bisa, nggak puasa.
Silahkan ya. Yang penting adalah kita berusaha ambil momentum kita untuk menahan hawa nafsu terkait dengan ibadah puasa. Apalagi bulan ini bulan Rajab, Bu. Rajab, Sya'ban, bulan menuju Ramadan. Amalan yang sangat dicinta sama Allah adalah amalan puasa. Bahkan puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa buat aku, kata Allah. Aku nanti yang akan kasih pahala langsung pada orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi puasa itu jadi benteng buat kita. Ya, jadi orang yang akan terjaga hawa nafsunya kalau memang dia sering puasa. Ya. Kemudian yang ketiga terkait hablum minallah adalah yuk basahkan lisan kita dengan zikrullah. Zikrullah, zikir. Lisan kita ini lisan yang penuh fitnah. Apalagi lisannya perempuan. Suami nanya 1, ibu jawabnya 10. Survei membuktikan, ya. Bukan survei membuktikan, kadang-kadang saya juga begitu sama suami, ya. Jadi ala kulli hal, jadikanlah lisan kita lisan yang fitnah, yang banyak fitnah ini, maka kita jaga. Dengan cara apa? Zikir. Dengan cara berzikir. Insya Allah, Allah akan jaga lembaran yang baru kita penuh dengan kebaikan. Sebab apa? 3 hal ibadah prinsip tadi: sholat, puasa, zikir. Insya Allah zikir termasuk doa di dalamnya, ya. Baik, itu yang kedua. Wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Karena yakinlah jemaah sekalian, kalau kita meningkat ibadah kita, itu di antara ciri-ciri Allah terima taubat kita. Kalau ada bertanya, gimana ustazah, apakah kesalahan saya yang lama, di lembaran yang lama, dosa saya yang berat, mungkin ada dosa yang, mohon maaf, misalkan dosa riba. Kalau riba, selesaikan riba, janji nggak mengulangin lagi. Apakah dosa kemarin uququl walidain, durhaka sama orang tua, dosa kemarin putusin silaturahim, mohon maaf, misalkan dosa zina, dosa membunuh, ya, dosa yang besar, apakah akan terampuni? Saya pengen memperbaiki di lembaran baru ini. Bukankah Allah berjanji kepada kita, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas. Artinya apa? Dosanya dosa besar. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatku, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan hapuskan dosa kita semuanya selama kita ingin memperbaiki diri. Jadi kalau ada nih kita bertanya-tanya, akankah dosa yang lama diampuni? Ketahuilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ciri tobat kita diterima adalah cenderung kita dengan kebaikan, cenderung kita dengan ketaatan, cenderung kita kepada kebaikan, ketaatan. Itu di antara ciri-ciri kita diterima taubatnya. Jadi buktikan kalau kita memang sungguh-sungguh pengen bertobat. Tahun ini buka lembaran baru dengan kebaikan-kebaikan, ya, untuk mengiris semua kesalahan kita. Baik, yang terakhir, yang ketiga, yang disampaikan oleh baginda Rasul. Yang pertama tadi apa? Taqwa. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringi kesalahan kita dengan kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah kepada manusia. Berbuat baik, berakhlak baik kepada manusia. Artinya fokusnya bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Karena ketika ditanya Nabi oleh salah seorang sahabat Rasul, siapa orang yang paling Allah cinta? Kata Nabi, Allah mencintai seorang hamba yang memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Idkhalus surur fi qulubil mu'min. Allah senang sama orang yang senang menyenangkan hati orang lain. Allah akan membantu seseorang yang seseorang tersebut suka membantu orang lain. Wallahu fi auni 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba yang hamba itu suka nolongin orang lain. Allah mencintai seseorang, ya, Allah mencintai seorang hamba yang hamba tersebut senang dan mencintai orang lain. Allah berada pada bantuannya. Allah berada pada bantuan pada seorang manusia yang dimana manusia tersebut senang nolongin orang lain. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai orang lain ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Posisi yang nomor 3 adalah kita baik sama orang lain. Apa yang harus kita lakukan di 2026 ini? Bukan hanya hablum minallah, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, tapi bagaimana hubungan kita sama orang lain kita perbaiki. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dengan akhlak kepada orang lain. Yang lebih tua kita hormat, yang lebih muda kita sayang, yang sesama kita cinta. Ya, artinya apa? Udah 2026, kalau di lembaran yang lama kita pernah jahat sama orang, di lembaran baru ini kita minta maaf kepada orang tersebut.
Kalau memang di lembaran yang baru ada orang zolim kepada kita, udah kita maafin aja, lupain aja. Bukankah kita juga pengen dosa kita diampuni sama Allah? Jadi lembaran 2026 penuh dengan catatan-catatan kebaikan, bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kalau kita minta maaf sama memaafkan, kira-kira susahan mana? Ayo. Ada yang bilang dua-duanya, Ustaz. Ada yang salah minta maaf atau orang salah memaafkan, kira-kira beratan mana? Minta maaf. Boleh angkat tangan siapa yang bilang bahwa lebih berat meminta maaf? Meminta maaf, meminta maaf. Boleh angkat tangan siapa yang lebih berat memaafkan? Wow, lebih banyak. Ya, sama-sama berat. Akan tetapi yang lebih berat adalah memaafkan. Kalau kita minta maaf, ada sifat gengsi dalam hati kita. Berat mau minta maaf, kenapa? Lebih kepada malu, lebih kepada gengsi. Ya, jadi kayaknya mau minta maaf. Tapi kalau kita sudah meminta maaf, berarti kita tekan ego kita tekan hawa nafsu kita, merendahkan hati kita untuk meminta maaf kepadanya, mengakui kesalahan kita. Tapi kalau ada orang salah sama kita, itu kenapa seperti itu? Karena biasanya hati kita ini paling senang menyimpan luka yang diciptakan oleh orang lain. Ya, contoh nih, survei membuktikan ibu-ibu ini kan, kaum perempuan khususnya, itu biasanya terkenal menjadi orang yang ahli sejarah. Dia sangat ingat 100% sejarah masa lampau. Ya, terutama sejarah yang diciptakan oleh orang terdekat dia, yaitu suaminya. Kesalahan puluhan tahun yang lalu bisa diungkit lagi. Bahkan kesalahan yang lama bisa diucap lagi. Kebaikan yang banyak bisa hilang sebab satu kesalahan. Ya, ahli sejarah, padahal kesalahan dilakukan puluhan tahun yang lalu. Begitu ada triggernya, ada pancingannya, langsung seorang perempuan, seorang istri mengatakan, ingat gak kamu 20 tahun lalu tuh? Suaminya sampai lupa, yang mana ya? Suaminya gak tahu bener lupa atau pura-pura lupa gitu. Ya, artinya bukan hanya perempuan, tapi kebanyakan manusia. Kenapa? Karena dia mengingat, sifatnya lebih mengingat apa yang orang lain lakukan kepada dia tentang keburukan. Dia simpan itu dalam hati. Oleh karena itu memang lebih berat untuk memaaf. Nah, untuk keseimbangan, kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau orang salah, berusaha memaafkan. Karena kalau masih ada sesuatu dalam hati kita, khawatirnya, ya, ada ghil dalam hati kita, khawatirnya menjadi penunda Allah terima amal ibadah kita. Ya, khaliqin nas bi khuluqin hasan, berbuat baik kepada sesama manusia. Orang zalim udah kita maafin, biarin dia, asal jangan kita. Karena Allah mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain, Allah tidak bertanya apa yang orang lain lakukan kepada kita. Setuju, Bu? Karena Allah bertanya Allah akan mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain, dan Allah tidak bertanya apa yang orang lain lakukan kepadamu. Status hari ini. Oleh karena itu, tetaplah berusaha menjadi orang yang baik. Tapi gimana Ustazah? Ada kecewa dalam hati, nikmati prosesnya. Mungkin gak gampang melupakannya, gak ada masalah karena kita manusia. Tapi berusaha menutupi semua kesalahan, menutupi semua luka dengan kebaikan-kebaikan. Gak langsung diminta langsung sembuh. Kalau kita terluka nggak usah cepat minta sembuh, karena yang namanya luka pasti lama sembuhnya. Tapi jangan biarkan luka itu terbuka berlama-lama, maka perbaikilah semuanya dengan cara apa? Pendekatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, sudah jam 10:30, masih ada waktu untuk bertanya, kurang lebih sekitar sampai jam 11 kurang ya, mungkin 15 menit ada pertanyaan. Ya silakan. Oke, terima kasih Ustazah. Pertanyaan pertama Bu, dari kedua ya. Urus. Sebentar, Ustazah nanti sekaligus jawab atau satu jawab? Boleh sekaligus karena waktu, nanti biar saya bisa langsung. Yang pertama dulu Bu Ros. Boleh. Bertanya. Bu Ros bertanya. Ya, yang kedua. Ya, waalaikumsalam. Ya. Yang disampaikan Ibu dan ini sangat bermanfaat untuk kami semua. Ya.
yang ingin kami tanyakan Bu, masalah tadi Bu membahas masalah mimbar di surga. Iya. Yang itu diperuntukkan golongan dua orang, yang satu rajin silaturahmi, yang kedua yang senang cium mengunjungi, Iya. tiga orang yang saling menasihati. Apakah hanya itu saja? Seandainya dia tidak sholat, tapi tak melakukan tiga itu bagaimana gitu ya Bu ya? Tapi dia tidak melakukan sholat atau bagaimana? Iya. Yang pertama. Yang kedua masalah sholat di pondok tadi Bu. Iya. Mungkin pada masa lalu kita masih sekolah atau apa itu melakukan 5 waktu itu kayaknya ya udahlah dapatnya maghrib atau dapatnya isya. Iya. Lain-lain umpamanya di sekolah ya udah lewat begitu saja ya Bu ya. Yang ini kami tanyakan Bu, kami pengen melakukan pondok tersebut. Iya. Tapi bagaimanakah dasarnya di Al-Quran? Adakah sistem pondok sholat Iya. tersebut? Dan apakah dapat dilakukan setelah itu kan kayaknya waktu kita subuh kita banyak nih kita sudah lupa sholat kita yang harus duduk bagaimana berapa banyak gitu ya. Mungkin Pak Ibu memberikan kepada kami di ayat Al-Quran dalam surat apa yang sehingga kami yakin pondok tersebut. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Oh ya, sini. Perkenalkan saya Bu Musanada. Saya mau bertanya, Allah saya sehari-harinya adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Iya. Di antaranya itu kan banyak murid-murid ada yang muda, ada yang tua ya. Iya. Dan di antaranya ada yang lebih umurnya lebih tua dari saya. Biasanya kalau yang murid sudah lama nggak mengaji itu saya suka tanyakan kabar, gitu ya. Apa kabar Allah yang ini saya tanyakan padahal HP-nya itu aktif ya. Iya. Saya nanya waktu itu udah mungkin habis hari raya ya udah lama juga. Biasa assalamualaikum gimana kabarnya? Bukan berarti saya mau nggak lagi juga apa yang menanyakan kabar. Dijawab pun tidak. Itu gimana hukumnya? Apa termasuk karena nanti kan temanya silaturahim? Iya. Apakah itu memutuskan silaturahim? Apa tidak hukumnya bagaimana? Iya. Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya, cukup ya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Cirebon saja. Ya, izin bertanya. Jadi saya sekarang ini kan lagi marak pada oplas, ya artis-artis gitu. Saya kan tahu kalau oplas itu kan nggak boleh ya. Iya. Tapi banyak banget itu gimana hukumnya Ustazah? Iya. Itu satu. Terus kedua, saya kan kadang suka kajian. Pas kita udah rapi ini mau kajian ternyata hujan. Kata suami udah nggak usah ngaji gitu. Tapi saya tetap jalan. Itu dosa. Kita aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Baik ya. Masya Allah, ini 3 pertanyaan dengan beraneka ragam tema ya. Saya jawab yang pertama. Terkait dengan mimbar yang terbuat dari cahaya. Manabir min nur, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis qudsi. Nah, jadi ketika ada orang yang 3 golongan. Pertama, dia orang yang senang silaturahim. Kedua, dia senang orang kunjung mengunjungi. Yang ketiga, orang yang senang nasihatin. Cuma dia nggak sholat. Gimana tuh Ustazah? Saya beri gambaran begini. Kunci itu, nah balik lagi dengan nyambung dengan pertanyaan kedua. Sholat itu adalah amalan pertama yang ditanya di hari kiamat, sebagai penentu keimanan seseorang dan kunci keimanan seseorang dan kunci untuk dia masuk ke dalam surga. Ada orang yang baik hubungannya, ada orang yang bagus kepada tetangga, yang senang memberi, maka dia pun akan berkesempatan mendapatkan kebaikan. Dia berkesempatan mendapatkan kebaikan. Dia ringan nanti di timbangan, ya. Dia sudah mendekati depan pintu surga. Tapi ketika malaikat yang di depan pintu surga bertanya, "Mana kuncinya untuk kau masuk ke dalam surga?" Maka dia bertanya, "Saya nggak bawa kunci." Apa kunci itu? Sholat, rukun Islam. Sholat yang menjadi utama. Dia hanya bisa menyaksikan, dia hanya bisa melihat, dia bisa mencium aroma surga, dia bisa tuh ngelihat, tapi cuma dari luar. Kenapa? Karena dia nggak pegang kuncinya untuk masuk ke dalam surga. Kira-kira rugi apa enggak? Makanya sholat ini menjadi penting. Ya, ketika ditanya bagaimana
Mana dalilnya untuk menjadikan penentu bahwa sholat ini amat sangat penting? Banyak. Di antara dalilnya adalah kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang ditanya nanti di hari kiamat perkara sholat. Iza sholahat sholaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Sholatnya bagus, aman, semuanya bakal bagus. Wa idza fasadat, sholatnya berantakan, fasada sairu amalihi, berantakan semuanya. Itu sholat. Cuma sholat, Bu. Cuma sholat yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan apapun dia harus melaksanakannya, kecuali sedang haid dan nifas. Udzur wajib sholat. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, baring. Gak bisa baring dengan isyarat. Gak bisa dengan gerakan. Gerakan gak bisa dengan isyarat. Isyarat gak bisa, hati yang bergerak. Tapi tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Itu kuncinya untuk menuju surga. Ya, cuma sholat. Saya mau tanya, perintah apa di luar sholat yang perintahnya seperti sholat? Gak ada. Puasa hanya sebulan sekali, tapi puasa hanya sebulan sekali Ramadan, fardu. Tapi kalau sholat setiap hari, sehari 5 waktu. Dan ngomongin tentang sholat, jamaah sekalian, hanya sholat yang Allah sampaikan, turunkan perintah, nggak pakai perantara malaikat Jibril alaihissalam. Hanya sholat yang Allah perintahkan langsung ke baginda Rasul, nggak pakai perintah, nggak pakai perantara malaikat Jibril. Semua perintah yang dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi sholat Allah langsung mengundang baginda Rasul Isra wal Mi'raj. Bahkan malaikat Jibril tidak bisa mencapai Sidratul Muntaha karena Allah kepingin menyampaikan perintah sholat langsung kepada baginda Rasul, nggak pakai perantara malaikat Jibril. Inilah diantara pentingnya perkara sholat. Dia bisa melihat mimbar. Ya, dia sudah mendekati mimbar, tapi begitu mau naik ke atas mimbar, yang jaga mimbar nanya, kau pegang password nggak? Tapi saya disuruh untuk bisa menempati mimbar karena saya menjadi orang yang senang silaturahim, saya senang berkunjung, saya senang menasehati. Iya, memang diberikan kesempatan untukmu untuk mendudukinya, tapi harus ada passwordnya. Apa passwordnya? Sholat. Dia nggak sholat, maka dia tidak bisa mendapatkannya. Memandang bisa, dia bisa mendapatkan hiburan. Kau bisa mendapatkan mimbar terbuat dari cahaya karena kau saling senang silaturahim, kau senang berkunjung, kau senang menasehati. Dia akan mendapatkan itu. Tapi ketika untuk mendapatkannya langsung, menaikinya, maka karena dia nggak punya password, dia nggak bisa sholat. Dia nggak pernah sholat, maka dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, kenapa terus diulang terkait dengan sholat? Sholat ini menjadi sebuah amalan pertama yang akan ditanya di hari kiamat. Lalu bagaimana? Dulu zaman jahiliyah sekolah ya udah deh, palingnya cuma maghrib doang. Itu juga maghrib karena jamaah misalnya. Banyak mungkin nggak terhitung karena masa yang lampau. Bagaimana menghitungnya? Sesungguhnya mah hitung lebih afdol. Tapi karena saking banyaknya udah nggak terhitung lagi, niatin dalam hati, kerjakannya boleh dengan 2 cara. 1, di waktu yang senggang kerjakanlah sekaligus 5 waktu. Boleh. Di waktu duha, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, silahkan. Dalam satu waktu. Oh, ini kosong nih jam 9 pagi, kosong nih jam 10 pagi, ya. Setiap hari kerjakan subuh, zuhur, niatnya qadhaan yang lampau. Atau boleh mengerjakan untuk yang kedua kalinya sholat pada waktu yang sama. So, habis sholat zuhur, bangun lagi sholat zuhur, qadhaan. Habis sholat asar 4 rakaat, bangun lagi qadhaan. Maghrib udah selesai, bangun lagi qadhaan. Kalaupun pada hakikatnya sesungguhnya jumlahnya masih banyak hutang sholat kita kepada Allah, umur kita sampai, tapi Allah melihat ikhtiar kita yang sungguh-sungguh ingin mengganti qada yang lama, umur kita sampai, insya Allah kita tidak ternilai orang yang lalai. Kenapa? Karena kita ingin mengganti kesalahan yang lama dengan yang baru, dengan kebaikan. Iya. Iya. Pertama, saya menyampaikan bahwa yang pertama ditanya di hari kiamat adalah perkara sholat. Ya, kalau sholatnya sempurna, awalu, ini kita pahami ya.
Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salat. Perkara pertama yang ditanya adalah perkara salat. Hei kamu, bagaimana ketika kau baligh? Bagaimana salatmu? Bagaimana pekerjaan salatmu? Oh, salatnya sempurna, nggak ada yang ditinggal. Tapi pada pelaksanaan sholatnya ada yang nggak sempurna. Fatihahnya mungkin nggak sempurna, auratnya tersingkap, wudunya nggak sempurna, fatihahnya juga nggak sempurna, rukunnya nggak sempurna. Maka Allah perintahkan, coba lihat adakah dia menyimpan tabungan sholat sunnah. Kalau dia menyimpan sholat sunnah, maka tambahlah ketidaksempurnaan sholat sunnah itu, ketidaksempurnaan sholat fardu dengan sholat sunnah. Nggak bolong, nggak, semua dikerjakan dari mulai baligh, nggak ada bolongnya untuk menambal ketidaksempurnaan dengan sholat sunnah. Tapi kalau ada seseorang yang bolong sholat sunnah, sholat fardunya, maka disitulah jatuhnya hutang. Ketika ditanya mana yang menjadikan harus diqodho terkait dengan sholat, adalah dimana ketika pertanyaan tersebut dalam syarahnya menjadi perhatian bahwa sholat fardu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau dia bolong, harus ditambal dengan qodho sholat. Sholat sunnah 1 juta rakaat sholat sunnah tidak bisa menambal 1 kali sholat fardu. Tapi sholat fardu yang tidak sempurna pelaksanaannya, maka bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Sholat fardu dikerjakan semua, tapi dia lupa rakaat, dia lupa baca syahadat, dia lupa baca fatihah, tapi dikerjain, ambil dari tabungan sholat sunnah. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat fardunya, maka celakalah dia. Wa wailul musallin. Jadi pembahasan dari para ulama pentingnya terkait dengan isilah yang kosong itu agar tidak celaka dengan sholat yang fardu juga. Sholat sunnah buat apa? Buat nambel ketidaksempurnaan sholat fardu. 1 juta sholat sunnah tidak bisa mengisi kekosongan 1 sholat fardu. Makanya wajib diqodho dengan niat qodho juga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik. Yang kedua, Al-Quran. Ya, ibu sebagai pengajar Al-Quran. Lalu nanya, untuk bertanya nggak ada masalah. Cuma dengan bertanya muridnya jadi takut, gitu. Akhirnya menanya kabar, iya, artinya bertanya kan, kemana, kok nggak datang? Terus akhirnya yang mereka nggak menjawab. Apakah harus silaturahim? Yang penting kita nyambung kepada mereka. Kalau mereka yang tidak mau komunikasi, maka bukan kesalahan kita. Makanya saya bilang tadi, kalau ada orang benci kita, biar dia asal jangan kita. Kalau misalnya kita nanya kabar, tapi dicuekin sama dia, sedih mah pasti, karena sifatnya manusia. Tapi yang penting kita, bukan yang penting kita tidak melakukan hal kezaliman, gitu ya. Ya, tugas kita apa? Baik kepada siapapun. Jamaah sekalian, kata Nabi, afsus salam, tebar salam aja, tebar damai aja, tebar kebaikan aja. Jangan ciptakan permusuhan. Tapi kalau mereka yang menciptakan permusuhan, mereka yang menciptakan jarak, mereka yang menjelekkan kita, insya Allah kita nggak kedapatan dosa. Yang penting kita menjadi orang yang baik. Karena kita nggak bisa membentuk mereka. Kita cuma punya 2 tangan. Tangan kita cuma bisa menutup 2 mata. Tangan kita hanya bisa menutup 2 telinga. Dan kita nggak bisa menutup semua mulut orang yang ada di dunia ini. Tangan kita cuma 2. Kita hanya bisa menutup telinga, nggak usah dengerin orang mau ngomong apa. Kita hanya bisa menutup 2 mata, nggak usah pikirin orang mau berbuat apa. Yang penting kita jadi orang baik. Wallahu a'lam. Yang terakhir, operasi plastik. Jamaah sekalian, operasi plastik kalau memang tidak untuk kepentingan, tidak untuk sesuatu yang penyakit, maka jelas hukumnya haram. Apa bedanya operasi plastik? Contoh, Bu, ibu hidungnya modelnya begini, aman, bernafas aman, bentuknya aman, cuma ya itu bedanya kurang naik aja hidungnya. Nggak ada masalah sama hidungnya, tapi ibu mau naikin untuk apa? Nggak ada apa-apa sih, cuma pengen lebih cantik aja, itu yang haram.
Tapi kalau kita punya hidung yang nampaknya tidak normal, bibir sumbing, dioperasi demi kebaikan, itu boleh. Hidung normal bentuk begini, cuma kata dokter ini harus dioperasi karena tulangnya bengkok. Kalau tulangnya begini nanti akan berpengaruh kepada pernafasan dan lain sebagainya. Kan dokter yang mengetahui ilmunya, maka kita operasi boleh. Tapi kalau nggak ada apa-apa, hanya untuk kecantikan, jelas haram. Itu mutaghayyir li khalqillah, merubah ciptaannya Allah. Udah Bu, yang begini-begini aja, yang asli-asli aja. Yang asli, yang penting tadi cantik dari cantik dari dalam, cantik dari hati. Jelas operasi plastik kalau tidak ada kepentingan kesehatan, maka jelas haram hukumnya, ya. Nah, kemudian mau berangkat ngaji, tiba-tiba hujan, kata suami jangan ngaji, kita berangkat juga, berarti kita membangkang suami. Kan buat ngaji, tapi perintah suami di atas segala-galanya. Tapi kan mau ngaji, perintah suami di atas segala-galanya. Mau tahajud, kata suami temenin saya, perintah suami di atas segala-galanya. Tapi mau datang ke rumah orang tua saya, ustazah, perintah suami di atas segala-galanya. Izin suami nomor 1. Ya, jadi jamaah sekalian, insya Allah kita udah rapi ngaji, turun hujan, mau berangkat, kata suami, udahlah kamu nggak usah berangkat, soalnya hujan. Insya Allah pahala ngaji sudah tercatat, bakti sama suami juga tercatat. Enak begitu? Cuma jangan diakal-akalin sama suami. Bang, saya pengen dapat pahala ngaji nih, tapi saya pengen juga dapat pahala bakti sama suami. Gimana kalau misalkan ntar saya udah rapih nih, saya berangkat ngaji, abang larang saya. Itu jadi itu namanya bermain drama, ya. Artinya ya kita niat ya di atas segala-galanya bakti sama suami. Selama suami tidak memerintahkan kemaksiatan, maka wajib untuk taat. Insya Allah ada berkah, ada hikmah ketika kita taat kepada suami. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidaina amin. Tapi kan ustazah suami saya begini, tapi kan ustazah suami saya begitu, tapi kan ustazah suami saya nggak sholat. Tugas kita satu, taat kepada siapapun suami kita, kepada bagaimanapun suami kita. Tapi ustazah orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Tugas kita bakti kepada orang tua, bagaimanapun orang tua kita. Tugas kita hanya menjalankan perintah Allah. Maka ketika dibalik itu ujian datang dari suami, karena suami kita sholat, suami kita turun ibadahnya, maka itu menjadi bentuk ujian buat kita. Yang penting pelaksanaan ibadah, insya Allah itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalian ibu siap-siap ya. Ada door prize. Oh ya, oke. Door prize-nya itu nanti ustazah bertanya, jawaban yang paling benar itu yang dapat Masya Allah. hadiah. Tapi kalau cuma jawabannya cuma benar 1 atau cuma benar 2, misalnya 3, tapi lewat. Jadi yang benar-benar pertanyaannya jawabannya lengkap itu ya. Untuk ustazah ada 3. Ada 3 ya. Baik. Ada 3. Baik. Saya bertanya, nggak jauh-jauh dari tema yang tadi. Ya. Pertama adalah sebutkanlah ayat dan surat apa yang tadi saya bahas pertama terkait Allah akan merubah suatu kaum. Kayak pakai kerudung ibu-ibu yang tadi, yang kerudung coklat kayaknya, yang belakang sepertinya lebih dulu angkat tangan. Ini untuk tamu pengurus nggak? Oh, itu pengurus ya? Oh, betul. Oke. Ustazah lihat yang mana tadi? Oh, yang mana ya? Diulang lagi. Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaannya. Saya ganti ya. Baik. Ketika kita berubah 2025-2026, ketika ingin membuka lembaran baru, maka ada satu PR besar kita. Tadi yang saya sampaikan di awal, apakah itu? Itu dulu. Oh, yang mana? Yang itu. Yang belakang. Oh ya itu ya. Udah, saya berarti panitia yang melihat ya. Silakan. Ada satu PR besar kita. Apakah itu? Mainnya tadi gimana? PR-nya itu Masya Allah. ya. Karena saya ngeliatnya ibu itu dulu. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya. Ya.
Satu PR besar kita, Muhasabah diri. iya, muhasabah diri ya, masya Allah. Cakep. Simpel. Nanti sekalian ya hadiahnya biar foto bareng sekalian. Iya. Yang kedua, Ustazah. Yang kedua, sebutkanlah ketika perubahan itu kita ingin dapati, apa hal pertama yang harus kita perbaiki? Tapi memang belum angkat tangan langsung ya. Oke. Dua. Satu lagi. Pede soalnya, salat gitu. Baik, yang ketiga, apa makna takwa yang sebenarnya? Apa makna takwa yang sebenarnya? Takut kepada Allah. Jadi angkat takut kepada Allah langsung ya. Oke, baik. Ketiga, oke, ibu yang jawab ibu itu ibu siapa? Masya Allah. Ya, ibu sama. Terima kasih semua teman-teman. Masya Allah responnya banyak banget. Nanti saya bikin Q&A deh, insya Allah ya. Oh ya, sudah. Ustazah nggak buru-buru kan kita foto bersama. Boleh. Tapi setelah itu kita langsung jalan ya. Ya, didampingin sama Ustazah